仲間、仲間ですか？ Terlihat ada seorang gadis loli di sana yang sedang mengejar sumber sinar tersebut, guys. Ternyata sinar itu adalah Naofumi dan Risia yang udah sampai di dunia Glass. Mereka berdua pun kebingungan kenapa kok malah ada di penjara. Malah Viro juga nggak ada kan, apalagi Raphtalia. Dan yang lebih bikin mereka kaget adalah levelnya pada jadi level 1, guys. Ya, di dunia Glass otomatis reset level karena mereka tuh baru pertama kali masuk ke dunia ini ya. Jadi mereka harus leveling lagi dari awal biar skill-skill tree-nya bisa kepake lagi. Lalu tiba-tiba terlihat ada Raphtalia di sana dan tentunya jadi kecil lagi ya. Badannya guys yang kecil ya, bukan anunya gitu ya. Duh, kalian mikir jangan kemana-mana gitu. Jelas Naofumi dan Risia kaget lah. Dari awal arc dunia Glass aja udah beda ya dari light novel. Ntar pas di akhir episode 7 aku bakal kasih tahu bedanya di mana ya. Sekarang aku lanjut alur dulu gitu. Lalu mereka bertiga keluar dari penjara itu dan masih dalam keadaan kebingungan ya. Naofumi juga sempat teringat sewaktu dia pertama kali bertemu dengan Raphtalia. Waktu itu dia tuh bener-bener kena mental parah. Tapi sekarang Raphtalia tuh udah lebih ceria daripada yang dulu. Ekspresinya, astaga, mau versi loli remaja dewasa semua aku terima, pokoknya love you Raphtalia. Setelah itu mereka melihat ada penjara yang kayak udah lama ditempatin sama seseorang. Lalu mereka berjalan menuju pintu keluar ruangan penjara dan seketika mereka tuh diteleport ke sebuah pantai yang sangat-sangat aneh. Karena ujung lautnya tuh kayak ada pembatas gitu dari sistem game teman-teman ya. Ditambah lagi gak ada angin di sana. Kalau mau balik ke penjara juga kudu lewat pintu ini. Sedangkan di belakang pintu itu isinya bener-bener full hutan guys. Walaupun terkesan aneh, mereka tuh tetap masuk ke hutan agar bisa leveling ya. White Dumble. Setelah leveling cukup lama, mereka berencana istirahat dan bermalam di sana. Capek juga guys, tarung-tarungan ya, perut lapar pula gitu. Tapi tiba-tiba ada seekor monster muncul di hadapan mereka. Raphtalia akan langsung melawannya, tapi walau tekadnya ini kuat, tetap aja tuh level dan tubuhnya masih kecil guys. Dan Naofumi pun berusaha untuk melindungi mereka agar bisa pada kabur duluan. Nanti Naofumi bakalan nyusul gitu. Tapi Raphtalia dan Risia gak bisa meninggalkan Naofumi yang terluka seperti itu. Mereka pun langsung menyerang monster tersebut, tapi jelas nggak mempan lah. Nggak ada yang masuk serangan mereka guys. Nah disinilah gadis loli datang untuk menyelamatkan Naofumi dan kawan-kawan. Kazayama Kizuna, Shisei, Shuryogu no Yusha da yo. Iya, yang ketigaku sudah muncul guys. Dia adalah Kizuna Kazayama, pahlawan suci dari dunia Glass yang khusus berburu monster. Detailnya udah aku jelasin di part 11 ya guys, jadi cek aja linknya di deskripsi seperti itu. Kizuna udah dari tadi mengawasi mereka, jadi jangan macem-macem di hutan ini karena monsternya ganas-ganas. Lalu mereka semua pun saling memperkenalkan diri dan terlihat perisai Naofumi yang bener-bener ngebug guys. Status Naofumi tuh sama sekali gak kebaca ya. Dari attack, defense, sihir, terus habis itu speed, attack speed, semuanya ngebug lah. Kayak pas Kirito masuk ke dunia game Elfheim. Nah, karena Naofumi terluka parah, Kizuna memutuskan untuk lanjut obrolan di penjara aja nanti. Nanniseyo, mazu wa kizu no teate kana. Raphtalia chan to Risia-san dakke. Naofumi te yonde ii? Katteni shiro, ore mo suki ni yobu. Sembari mengobati luka Naofumi, mereka berdua sama-sama saling cerita sekaligus bertukar informasi guys. Kizuna nggak pernah tahu ada pahlawan suci perisai, dan Naofumi juga nggak pernah tahu ada pahlawan suci khusus berburu monster. Nah, biar kalian lebih paham, kapan-kapan aku jelasin ya di video terpisah tentang senjata-senjata pahlawan suci dan pahlawan vasal dari dunianya Raphtalia sekaligus sama dunia si Glass ini teman, atau dunia Kizuna ini. Oke, mari kita lanjut.
Naofumi mengatakan kalau dirinya dari dunia lain, sedangkan Kizuna bercerita kalau dia emang udah lama terjebak di sini. Dia itu udah bertahun-tahun gak bisa keluar dari tempat yang disebut labirin. Mau pakai cara apapun tetap gak bisa ya. Kizuna belum nemu cara pasti untuk keluar dari sini. Ditambah lagi monster-monster juga banyak banget. Dia bisa masuk sini gara-gara pihak kerajaan menangkap pahlawan suci dan dikurunglah dalam labirin itu. Ditambah lagi dia tuh di sini selalu sendirian ya. Udah bertahun-tahun Kizuna nggak bertemu sama teman-temannya lagi. Jelas Naofumi ini bingung kan, terus siapa yang bakal ngatasin gelombang kalau pahlawan suci dikurung? Nah Kizuna ini malah nggak tahu apa-apa tentang gelombang ya. Dan dia berpikiran kalau pahlawan suci yang dipanggil ke dunia ini tujuannya bukan untuk itu. Beda sama dunianya Raphtalia dan kawan-kawan. Makin bingung lah Naofumi ini kan, tapi ya seenggaknya Raruk dan Glass tahu tentang gelombang malapetaka itu, kata si Naofumi. Sekarang gantian Kizuna yang bingung ya. Lah, lu kenal sama mereka? Glass itu sahabat terbaik gua anjir. Kok bisa kenal sama lu pada? Nah, gantian lagi bingungnya ya. Glass yang kayak monster itu jadi sahabat lu, nak. Nggak salah. Mereka itu berbahaya weh. Umur lu sebenernya berapa kok gak bisa bedain jahat sama yang baik? Kata Naofumi seperti itu. Dan umur Kizuna ternyata 俺は18だけど。グラスのことまで、あの子は俺の親友なんだよ。それロリバロリババって言おうとしたな。やっぱり意味がわかるのか。わかるよそりゃ。 The real loli ya. Kizuna mengajak mereka makan bersama karena perutnya Raphtalia dari tadi udah kerucuk-kerucuk ya. Tapi Naofumi menolak gara-gara dia sama sekali gak mempercayai Kizuna. Dia kan temennya Raruk dan Glass. Nanti kalau mereka bertiga lengah malah tiba-tiba langsung dibunuh. Nah Kizuna akan membuktikan kepada mereka kalau dirinya gak akan bisa membunuh untuk selama-lamanya. 君らをどうにかすることなんて俺にはできないんだって。生武器はさ、攻撃はできるけど人を傷つけることはできないんだ。おってことでご飯食べようよ。 Senjata suci Kizuna cuma bisa dipakai buat berburu doang guys. Detailnya juga udah aku jelasin juga ya di part 11, jadi aku nggak perlu ngulang lagi gitu kan. Lalu setelah pembuktian itu Naofumi pun percaya ya. Dan mereka pun langsung masak-masak dulu dengan bahan-bahan makanan hasil pancingan Kizuna. Jelas Naofumi yang bakal masak karena Kizuna itu gak bisa masak guys. Nah setelah itu mereka pun makan bersama. Dan pas udah kelar makan, Raphtalia itu masih lapar anjir. Cewek makannya roso amat dah ya. Porsinya gede maksudku teman-teman. Di sela-sela obrolan santai, Naofumi berkeinginan untuk keluar dari sini. Tapi Kizuna bilang itu bener-bener mustahil. Nah Naofumi tetap kekeh pengen keluar karena dia harus menemukan temannya yaitu Viro. Lalu Kizuna akan bersedia menemani mereka berkeliling-keliling labirin ini. Tapi untuk malam ini semuanya istirahat dahulu. Pasti pada kecapean juga kan abis tarung-tarungan tadi. Di penjara ini bakal aman terus karena monster-monster gak bakal bisa mendeteksi keberadaan penjara ini. Sebelum tidur, Raphtalia dan Risia bener-bener merasa kasihan dengan Kizuna karena dia udah di sini selama bertahun-tahun. Ditambah lagi sendirian juga. Betapa kesepiannya Kizuna kalau mereka bertiga nggak masuk ke dunia ini. Setelah itu mereka pun beristirahat. Keesokan harinya, Kizuna mengajak mereka ke tempat yang terakhir dia temuin. Nah, sembari berjalan, Kizuna bercerita kalau dia sempat putus asa karena tiba-tiba masuk ke dunia ini. Ditambah lagi, dia tuh dikurung sendirian selama-lamanya di labirin. Bahkan, Kizuna ini sempat mau bunuh diri guys. Tapi hal itu gak jadi dilakuin karena dia yakin pasti ada jalan keluar dari labirin tersebut. Lalu sampailah mereka di pintu keluar yang mirip seperti yang ada di penjara ya. Kizuna bilang kalau tempat ini udah paling ujungnya banget dan sama sekali gak bisa dimasukin karena ada tulisan larangan bagi para pahlawan suci untuk masuk ke dunia gelas. Mau didobrak-dobrak juga gak bakal bisa ya. Nah Naofumi mengatakan kalau ini pasti bug game dan Naofumi tahu cara mengakalinya, yaitu dengan memakai benih yang masih dia bawa di inventorinya guys. Kalian tuh inget
inget benih ini nggak nih? Kalau misalnya nggak inget, ya kalian tinggal tonton di part 3 aja teman. Linknya ada di deskripsi gitu kan. Nah karena Naofumi nggak bisa meningkatkan agresif benih gara-gara levelnya kurang, jadi dia itu meminta Kizuna untuk melakukannya. Setelah selesai, tujuan Naofumi sebenarnya cuma mau ngerusakin bug ruangan ini teman-teman, biar mereka tuh bisa keluar dari labirin. 今の俺たちが無理やりバグに入り込むにはこれしかないんだよ。こんなんあり？お前も来い！最高の働きだったが、ほっとくと厄介だからな。Sangat bahagia Kizuna melihat dunia luar. Udah bertahun-tahun dia tuh ingin keluar dan akhirnya semua itu tercapai. Saking girangnya Kizuna, Naofumi dipeluk-peluk weh. Kizuna, main meluk-meluk aja weh. Kizuna pun bener-bener berterima kasih kepada mereka semua karena mulai sekarang dirinya nggak akan sendirian lagi. Episode 7 pun selesai. Aku tadi tuh ngutang buat jelasin perbedaan alur ya. Nih bagi kalian yang nggak baca light novel Tate no Yusa, aku kasih tahu. Pas awal-awal masuk ke dunianya Glass, Naofumi itu cuma berduaan sama Risia guys. Sedangkan Raptalia dan Viro misah sendiri-sendiri. Nah Naofumi mutusin buat nyari Raptalia terlebih dahulu, pakai hewan peliharaan yang dia buat di dunia Glass. Dia namain hewan itu Rapchan ya. Ini wujudnya. Imut kan? Semoga ini hewan peliharaan ada di episode-episode selanjutnya ya. Aku suka guys, soalnya imut sumpah. Nah, Rapchan dibuat dari darahnya Naofumi dicampur sama rambutnya Raptalia guys. Kok Naofumi punya rambut Raptalia? Nah, waktu pertama kali ngerawat Raptalia, dia kan sempat potong-potong rambut tuh guys. Itu tuh rambut itu disimpan Naofumi sampai sekarang. Seperti yang aku bilang di part-part sebelumnya ya, ini Tate no Yusa season 2 cuma 13 episode, jadi udah pasti banyak yang dipangkas. Jadi kita wajarkan saja ya.